Oke anak-anak, saya lanjutkan ke jilid 5 mengenai neraca saldo. Kalau sebelumnya siklus akuntansi, judul babnya siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau sebelum-sebelumnya mengenai neraca pada akuntansi, siklus akuntansi. Sekarang bab paling terakhir ini neraca saldo perusahaan dagang. Adapun definisi neraca saldo adalah tahap keempat dari proses membuat laporan keuangan setelah melakukan analisa transaksi-transaksi, mencatat transaksi-transaksi tersebut ke jurnal umum, memindahkan posting ke buku besar. Ini ada 19 slide anak-anak, ada 19 slide. Saya percepat dengan durasi 7-10 menit. Harapan saya persis pada slide ke-19 sudah berakhir. Ini mengulang aja Pak anak, mengulang aja untuk neraca saldo perusahaan dagang ya. Itu definisinya. Adapun tujuannya melakukan analisa transaksi, mencatat transaksi dan memindahkan posting. Neraca saldo dan cara membuat ini dibaca sendiri ya. Menyusun laporan keuangan, tujuan utamanya menyusun laporan keuangan bisa akhir bulan sampai akhir tahun, jadi bisa mengetahui rugi laba perusahaan. Berikutnya ini dicontohkan PT Sildaf Millennium pada 31/10/2019. Nah, lihat neraca saldonya untuk per akhir tahun 31/272. Ini pengeluaran semua selama 1 tahun dari kas sampai utang garansi produk. Jurnal umum perusahaan dagang ini untuk jurnal umum sekian nih, debit, kredit sekian ya. Berapa kolom nih? 2 kolom ya. Sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit, begitu seterusnya. Jurnal ini nomor 2 juga demikian transaksinya. Nomor 3 dilihat, nomor 3 dicermati. Nomor 4 itu transaksi nomor 4, tanggalnya 23 September ya. Ini dibuat jadi ada berapa? Itu ada 4 kolom berarti 4 transaksi, ada sama 4 kolom juga, debit sendiri, kredit lagi sekian ya. Lihat jumlahnya ini 28 juta. Nomor 5 tadi. Nah, ini 28 juta debit, kreditnya 26 juta tambah 2 juta ya. Begitu seterusnya. Harus balance antara debit dan kreditnya. Ya, ini dilihat tata caranya pada jurnal kelima. Pada jurnal ke-6 juga sama. Ini nanti harus seimbang kiri dan kanannya. Lalu transaksi tanggal 1 Desember 21 550, debit 38, kredit sama ya. Lihat ya. Buku besar perusahaan dagang dari ayat-ayat jurnal sudah kita buat tadi lah anak yang sebelumnya ini lah. Nah, ini yang sudah kita buat dari ayat jurnal kita buat. Selanjutnya kita posting ke buku besar. Pernah nggak memposting status tuh di HP kami tuh sampai tersebar luas ya. Begitu pula ini memposting buku besar sebagai berikut. Nah, 28 juta ini ya. Dilihat kreditnya ini nanti pada akhir tahun jumlah ini akan menjadi sama. Ini debitnya 60 juta, kredit 6 juta, debit lagi 39 juta. Ini anak buku besar utang dividen kas ini 42 juta. Yang 2 juta ini yang bawah itu anak lihat 4 lah. Buku besar akun argo saham terus ini tak jadikan enggak satu slide. Jadi satu slide ada 2 sehingga muncul seperti ini. Selain pengiritan waktu juga pengiritan tempat.
ini 19 slide, kalau di satu-satu bisa sampai 25 slide, makanya saya demikian. Nah nih yang buku besar akun dividen yang sebelah bawah itu 38 juta, sedangkan yang 42.800.000 miliknya buku besar dividen kas ya. Kan tadi saya katakan karena ini satu slide saya isi 2 kolom, akhirnya muncul seperti ini. Kalau sendiri-sendiri waktunya juga nggak nututi, slide-nya juga terlalu banyak ya, paham ya. Dicermati lagi, dilihat buku besar akun agio saham biaya itu yang bawah. Berikutnya juga demikian, buku besar akun dividen saham itu yang bawah 57, yang 38 yang atas buku besar akun saham biasa, yang 5, yang 8 miliknya atas, yang 9 itu miliknya bawah. Ini neraca saldonya. Nah tadi saya katakan, nah ini 79.800, dilihat 79.800. Nah ini dari sini anak-anak 79.800 ini. Begitu seterusnya sampai total sebelah debit dan kredit berakhir dengan jumlah 139.550.000. Ya, dilihat agio saham biasa 19.250, dilihat agio saham biasa ini 19.250. agio buku besar dividen saham yang dibagikan 38 juta, dilihat. Dilihat anak-anak, dilihat lagi treasury stock 39 juta, dilihat ya. Buku besar akun saham nomor 2 berapa tadi, 39 juta, dilihat pada neraca saldo akhir. Nah nih masuk debit saham treasury, utang dividen nggak ikut. Agio saham treasury biasa 2 juta. Angka ini dari mana? Dari sini anak-anak. Nah ini ya. Nah ini dilihat buku 21.550, jurnal transaksi 1 November sekian. Transaksi berikutnya, transaksi sebelumnya, dilihat transaksi sebelumnya 5, jurnal ini dilihat lagi November 2018, keempat sebelumnya lagi September, sebelumnya lagi Juni, lalu Mei. Kalau saya runut berarti Februari, berarti 1 tahun ya. Nggak usah khawatir kayak kok rumit banget, nggak rumit anak-anak, nanti soalnya nggak serumit ini kok. Nanti ada tabel-tabelnya, kamu tinggal mindahin aja. Nah ini dilihat lagi kas persediaan total jumlah setahun berakhir 31 Desember 2019, tahun baru ditutup sebanyak 272 juta. Ini akuntansi ngitung-ngitung 2 orang, tapi nggak miliknya sendiri ya. Dilihat lagi ya, udah ya. Berikutnya laporan neraca saldo, daftar saldo atau neraca percobaan. Dari data tersebut sebelumnya dilihat neraca saldo dan cara membuatnya. Neraca saldo dibuat secara memindahkan setiap saldo akun di buku besar ke daftar saldo. Fungsi